wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar at-ta'rif wan nahyu bilutfin wa rifqin wa syafaqah. Ketika bahwa yang pertama yang wajib ketika menyaksikan kemungkaran, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat kemungkaran? Tentunya kita harus tahu mungkar itu apa, ma'ruf itu apa, harus tahu dulu sebelum kita melakukan amar ma'ruf nahi. Kitanya harus tahu apa itu ma'ruf atau apa itu mungkar. Kita harus tahu dulu ya. Ketika kita menyaksikan kemungkaran, apa kewajiban yang paling pertama ketika menyaksikan kemungkaran? Yang pertama at-ta'rif, memberitahu. Panggil kita orang tersebut, mungkin dia melakukan kemungkaran tersebut karena tidak tahu. Panggil secara baik-baik. Kamu tahu nggak hukumnya itu, gitu, bahwa itu adalah haram umpamanya, ya. Kalau memang itu adalah kemungkaran. Jadi yang pertama, langkah pertama di dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah memberi tahu. Merenya heula mapasian uning heula. Ya, memberitahu kepada orang tersebut. Bisa jadi orang tersebut melakukan itu kemungkaran karena dasar tidak tahu. Ulah jadi sebutkan si musyrik, si kafir, wah ulah si bid'ah, ulah tanya tahu, cari tahu dulu. Barangkali dia itu tidak tahu, karena tidak tahu maka dia melakukan kemungkaran. Yang pertama memberitahu, wan nahyu, dan mencegah, bilutfin, dengan kelembutan, warifkin, dan lemah lembut, wasyafaqatin, dan penuh kasih sayang. Kasih tahu itu nggak boleh, kata agama ini itu bahayanya seperti ini. Oh, dengan penuh kasih sayang. Memberitahunya dengan penuh kasih sayang, bukan penuh kebencian. Nah, itu awal, yang paling awal ya, ketika kita menyaksikan kemungkaran. Yang pertama kita memberitahu kepada orang tersebut, yang kedua mencegahnya dengan penuh kasih sayang, bahasa-bahasa yang lembut yang menyentuh kepada hatinya. Itu awalnya seperti itu. Fa in hasala bidzalikal maqsud wa illa intaqala minhu ilal wa'dhi wat takhwif wal ghidhah fil qawli wat ta'nif. Jika hasil dengan itu cara memberitahu, ternyata dia sudah diberitahu, dia meninggalkan kemungkaran. Ketika dia diberitahu dilarang itu kemungkaran, dia tinggalkan kemungkaran, dia menerima atas pemberitahuan dari kita, ya cukup sudah. Itu tugas kita cukup di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ketika orang tersebut menerima atas larangan kita. Jika tidak, tetap saja dia melakukan kemungkaran, umpamanya sudah diberitahu itu, sudah dengan cara yang terbaik, udah dikasih tahu ya, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut umpamanya, tapi masih saja mereka itu melakukan kemungkaran, maka pindah dari cara yang tersebut kepada cara yang kedua dengan menasehatinya. Dan sehati, berikan takhwif ya, itu ancaman-ancaman, ini perbuatan ini dilarang oleh agama, ini ancamannya seperti ini di dunianya, apalagi nanti di akhiratnya, gitu. Pindah dari cara yang pertama kepada cara yang kedua. Ditakut-takuti ya, kalau kamu seperti ini nanti orang-orang akan benci kepada kamu, orang-orang akan resah dengan oleh kamu. Waduh, disingsieunan maksudnya ngarah eureun tina kamungkaran. Wal ghilzati fil qawli wat ta'nif, dan ada kasar sedikit, tegas di dalam ucapan, ta'nif, keras, tegas. Wah, harus gitu. Geus leuleuy, geus cara yang baik, cara-cara yang penuh dengan kasih sayang, sudah nggak mempan, nah, caranya yang tegas sekarang. Itu keduanya seperti itu. Tahap kedua seperti itu. Tahap pertama ya, ketika kita melihat kemungkaran, memberitahu dan mencegah dengan lemah lembut dan kasih sayang. Andai kata tidak berhasil, naik ke tahap kedua. Apa tahap kedua? Menasehatinya. Menasehatinya jangan di hadapan orang lain, dia panggil oleh kita ke rumah, ngobrol, nasihati. Gitu. Wa takhwif, ditakut-takuti, disingsieunan. Ya,
kieu tah ceuk Allah ya kamungkaran teh mata kieu kudu kitu dah. Wal ghidhah tegas di dalam ucapan, wa ta'nif ya kamari memakai seserian enak mah polotot gitu minangkana itu tegas ya. Kalau sudah cara yang kedua, cara yang pertama tidak berhasil, maka pindah kepada cara yang kedua. Ternyata cara yang kedua tidak berhasil juga, tsumma ilal man'i wal ghahri bil yad, kemudian kepada mencegah dan memaksa dengan tangannya dan lain selain tangannya, wa mubasyaratit taghyir munkar bil fi'li, dan melaksanakan merubah kemungkaran dengan pekerjaan. Itu terakhir, itu mah tahap terakhir. Tahap pertama dulu yang harus kita laksanakan, tahap pertama yaitu memberitahu dengan cara yang baik, yang terbaik, mencegah dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Andai kata tidak mampu, tidak berhasil, maka tahap yang kedua yaitu dengan nasihati, menakut-nakuti, dan dengan tegas di dalam ucapan dan sikap. Tahap ketiga baru dicegah, itu baru dicegah, dipaksa ya dengan tangan kita atau selainnya tangan, dan merubah kemungkaran dengan pekerjaan. Itu tahap ketiga. Jadi yang harus didahulukan tahap pertama dulu, jangan langsung tahap ketiga, harus tahap pertama, kedua, baru ketiga. Amarut batanil awwalatani, adapun bahwa tingkatan tahap yang satu dan yang kedua ya, at-ta'rif bil lutfi wal wa'd wa takhwif fahuma ammatan. Adapun bahwa dua yang awal yaitu memberitahu dengan lemah lembut, menasihati, menakut-nakuti, itu adalah keduanya yang umum. Wal ghalibu fi ma'al istita'ah, galibnya manusia mampu di dalam dua tahap tersebut, memberitahu, mencegah dengan lemah lembut, dan menasihati dan menakut-nakuti. Umumnya manusia mampu dua tahapan ini, mampu ya, umumnya manusia mampu ya. Kita nggak usah jauh-jauh, anak kita dulu, keluarga kita dulu. Nah, ya, ketika anak kita, keluarga kita sendiri ada kemungkaran, kita panggil dengan cara memberitahu. Oh, kamu tahu nggak itu hukumnya? Membuka aurat itu hukumnya bagaimana? Tahu nggak? Gitu, dengan penuh lemah lembut. Panggil anak kita yang nggak mau nutup aurat. Panggil anak kita yang suka meremehkan sholat 5 waktu. Panggil anak kita yang apa? Yang durhaka kepada orang tua. Panggil, nasihati dengan secara baik. Nah, itu tahap yang pertama dan kedua itu. Wa muda'il azyanuma muta'allilun wa muta'allil fil akhir ma la yakum bi'udhrun. Orang yang mengaku-ngaku tidak mampu dari dua tahapan ini adalah orang yang bikin alasan saja, bikin alasan palsu, alasan-alasan yang tidak berlaku nanti di akhirat. Pamajikan nutupan orang diantep ku salakina, tah kade salaki ya, kade sok nasehatan geroan bojo urang pasian uninga heula, panihan uninga dengan penuh kasih sayang, lain popolotot heula. Oh, dengan penuh kasih sayang, neng apa tuh hukumna nutupan aurat gitu kudu nate nya. Oh, itu nasihati dulu. Yang pertama itu tahap pertama, at-ta'rif wan nahyu bi lutfin wa rifqin wa syafaqatin. Itu tahap pertama, memberitahu dan mencegah dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Andai kata ya tidak berhasil yang pertama, maka pindah kepada yang kedua, tahap kedua, dengan menasehati, keluarkan dalil Qur'ana, dalil hadisna minangkana. Ya cek Qur'ana kieu, ya cek hadisna kieu, jelema ngalalawarakeun kana kewajiban, jelema ninggalkeun salat teh kieu bahayana, jelema nu mukakeun aurat teh kieu bahayana, jelema tukang ngabohong teh kieu bahayana. Da kitu kuduna. Urangna kudu apa deui? Kudu apal naon teh bahayana, aya urangna teh apa rek kok bade diomongkeunana atuh. Urang naik kudu ngaji. Kumaha dulu supaya kumaha moal teu aku abdi ajak we ngaji geus lah eta. Ajak we ngaos nya bojo urang sina ngaraos, carogina sina ngaraos, palaputrana sina beres ku ngaji mah nya, diwakilan ku ajengan. Itu. Kartos ajak sina ngaraos, ngupingkeun nasihat dina pangaosan. Nah,
dua tahap ini semua manusia umumnya mampu untuk melakukan dua tahap ini, umumnya mampu ya, umumnya. Orang yang mengaku tidak mampu, dia hanya beralasan-alasan saja, alasan yang tidak berlaku nanti di akhirat. Atau udah pilih anu, waduh pilih anu, ya pilih anu, bamiku abdi dinasihatan, kita alasan-alasan yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kemudian wa marutbatu tsalitsa allati yalmanu bil qahri wa taghyiril munkar bil yadi fala yastati'uhu yatamakkanu minhu fil aktsar illa man badala nafsuhu lillahi ta'ala wa jahada bimali wa nafsi fi sabilillah wa sara la yakhafu fillah laumata la'in aw kana ma'duna fi taghyiril munkar min jihati sultan. Adapun tahap yang ketiga yaitu mencegah dengan dipaksa kemungkaran itu, dirubah dengan tangannya, maka tidak mampu ya. Kepada itu tahap yang ketiga tidak mungkin pada kebanyakan manusia ya, kebanyakan manusia tidak mampu untuk merubah itu kemungkaran dengan tahap yang ketiga, yaitu dengan apa? Dicegah dengan apa? Dengan tangannya, umumnya dengan fisiknya, kecuali orang yang telah ya menyerahkan dirinya untuk Allah, beda lagi itu ya. Dia berjuang dengan hartanya dan jiwa raganya dalam jalan yang diridhai oleh Allah, sehingga dia tidak takut di dalam jalan Allah akan cacian orang yang mencaci, akan makian orang yang memaki, akan ancaman orang yang mengancam. Waduh, itu mah kelas 3 tamah pangluhurna tahap ketiga. Nah, tidak semua mampu ke tahap yang 3 itu, kecuali orang-orang yang betul-betul dia sudah memasrahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang tersebut diberi izin di dalam merubah kemungkaran dari apa? Dari jalan pejabat, kecuali gitu ya, dari jihad sultan. Jadi pokoknya yang paling utama yang harus kita hadapi ketika harus kita lakukan ketika kita menghadapi kemungkaran, tahap pertama yaitu memberitahu dan mencegah dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Jika tidak berhasil, maka pindah kepada tahap kedua yaitu menasehati dan menakut-nakuti ya, dengan ya, dan ucapan-ucapan yang tegas di hadapan orang tersebut. Ketiga yaitu tahapan ketiga, mencegah dan memaksa dengan tangan kita. Itu di antara tahapan-tahapannya. Jadi harus ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Apa keuntungannya orang jika amar ma'ruf nahi mungkar? Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang mau mengajak-ngajak kepada khair, kebaikan, yaitu Islam ya. Mereka mau mengajak-ngajak ma'ruf, kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Mereka lah orang-orang yang beruntung gitu. Kusabab ayahnya kabatur maka dipikanya ku Allah. Jalma nu nyareka urang kana kagorengan teh hakikatna nyaah ka urang rek cilaka disalametkeun. Ai urang doraka dulu teh rek ka mana dak cilaka da teh. Nalika aya jalma nu ngelingan urang alhamdulillah rek cilaka teu tulus. Cik lamun aya jalma rek cilaka dulu disalametkeun ka amek-amekan. Rek aya jalma rek katabrak. Rek katabrak kumaha? Mobil ku urang disalamatkeun, aing geus disalamatkeun kal ka ngamak. Ai siabat eta non nyokot kuring. Pada salamat katabrak. Kal ka amok kan jalmi teu damang dah. Nya, urang kitu nalika aya jelema nu ngelingan urang salah, alhamdulillah. Tentunya kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf. Yaitu ma'ruf itu tadi tuh. Cara yang ma'ruf itu tahapan-tahapan tadi yang harus dilaksanakan. Ya, orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, mereka orang-orang yang beruntung ya. Orang-orang yang beruntung, orang-orang sukses dunia akhirat ya. Orang-orang yang sukses dunia akhirat, orang-orang yang mau melaksanakan, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Mudah-mudahan ya kita sekalian dijadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung fid dunya, beruntung fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sebelum dilanjutkan doa pengajian,
ada pengumuman undangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Majelis Ta'lim Al-Yahya Ali Azhari Khadijah, mengundang kepada semua jamaah hari besok, hari Sabtu pukul 9 sampai 13 khusus untuk perempuan, pukul 9 pagi sampai jam 1 ya, khusus untuk perempuan. Kemudian pada maghrib sampai dengan 00 ya untuk umum, sampai dengan 00 itu berapa? Jam 12 00 sampai jam 12 malam itu untuk umum. Kepada yang tidak ada halangan sangat ditunggu kehadirannya ya. Hari besok Sabtu malam Ahad, pokoknya di mana saja ada acara maulid hadiri yang tidak ada halangan. Dulu bantuan ya, bantuan tong hadir hungkul ya, bantosan kurang kunaon ya, bantosan namanya ku doa minimalnya. Mudah-mudahan acara-acara yang akan dilaksanakan di mana saja, acara maulid, acara tablik akbar, acara pengajian, mudah-mudahan Allah lancarkan. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan acara tersebut acara yang penuh dengan berkah untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.